Tak ada waktu untuk Presiden Prabowo Subianto berwacana. Setelah memberikan instruksi untuk menggeber pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP, ia kini berada pada momen yang ditunggu-tunggu. Dari Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, operasional 1061 KDKMP di Jawa Timur dan Jawa Tengah diresmikan secara simbolis. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan operasionalisasi 1061 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Tapi yang menarik dari peresmian ini bukan sekedar jumlah koperasinya. Ada yang hendak dibenahi oleh Prabowo. Di bawah gagasan besar Prabowonomics-nya, sesungguhnya ia sedang mencoba mengubah wajah ekonomi lewat koperasi di desa, yang jumlah totalnya ditargetkan sekitar 80.000 koperasi di akhir tahun ini. Selama bertahun-tahun, koperasi identik dengan pelang nama. Ada bangunan sekedarnya, ada stempel, tapi minim aktivitas ekonomi nyata. Nah, kini pemerintah mencoba mendorong koperasi menjadi pusat distribusi barang dan aktivitas ekonomi desa. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih disiapkan nyaris di segala lini, memiliki gudang, armada distribusi, hingga sistem logistik. Dari 1000 ini dilaporkan kepada saya bahwa pada bulan Agustus kita akan lompat meresmikan 30.000 koperasi. Kalau umpamanya tidak sampai 30.000, kalau hanya sampai 20.000, saya katakan 20.000 ini juga adalah prestasi yang saya kira jarang bisa diketemukan di negara lain. Silakan diadakan suatu research, negara mana yang membangun meresmikan 20.000 koperasi dalam waktu 1 tahun. Saya kira jarang. Ini juga menandakan dan menggambarkan dan membuktikan dan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dengan lembaga-lembaganya, dengan institusi-institusinya, kalau punya kehendak, kalau punya strategi, kalau punya tekad, kalau punya kerjasama, kita mampu berbuat yang luar biasa. Kita harus hilangkan sikap mental bahwa kita bangsa yang lemah, bahwa kita bangsa yang kalah. No, kita tidak boleh jadi bangsa yang kalah. Kita harus jadi bangsa yang menang. Dan kita akan menang. Kita akan kuat. Kita akan bangkit. Saudara-saudara, kita buktikan hari ini dan kita buktikan nanti bulan Agustus 20.000 minimal koperasi berdiri. Dan kita lihat Desember 1.000 desa nelayan, dan kita lihat tahun 27 berapa ratus sekolah baru kita bangun, berapa sekolah rakyat kita bangun. Saudara-saudara, bangsa Indonesia kalau memang mau, kalau memang bekerja sama, bangsa Indonesia bukan bangsa yang lembek, bukan bangsa yang kalah, bangsa yang kuat. Itu keyakinan saya, dan hari ini saya hadir di sini bersama saudara-saudara. Pertanggungjawaban kita kepada bangsa dan rakyat kita. Kita tidak mau lagi kekayaan Indonesia dicuri terus. Kita tidak mau lagi kekayaan Indonesia dicuri terus. Yang mau membela rakyat bersama saya, silakan. Yang mau membela maling-maling itu, silakan di situ. Kau akan hadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin itu. Fungsi koperasi gaya baru ini memang diperluas, bukan hanya simpan pinjam, tapi juga distribusi pupuk, sembako, hasil panen, hingga kebutuhan harian masyarakat. Artinya pemerintah sedang membangun rantai distribusi sendiri sampai tingkat desa. Sesuatu yang juga menjadi perhatian Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko. Saya kira angka 1.000, 30.000 atau koperasi bilang 20.000 itu menunjukkan aspek kuantitatif atau aspek jumlah dari ekonomi kerakyatan. Oke? Tapi dari kelembagaannya sendiri, ini adalah SHU, setiap warga desa menjadi bagian dari anggota koperasi, membangun rantai pasok, itu adalah aspek kualitatif.
Jadi aspek kuantitatifnya kena, aspek kualitasnya ada. Biasa di dunia nih, kalau dia ngejar kualitas, kualitasnya nggak dapat. Kalau ngejar jumlah, mutunya nggak dapat. Nah, kerja koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini dua aspek kuantitatif dan kualitatif. Kalau diberhasil ini adalah game changer, mengubah permainan. The whole game kita, seluruh permainan ekonomi kita yang saat ini top down akan lebih kooperatif, lebih gotong royong. Gotong royong ini adalah bagian untuk rantai pasok bersama rakyat kecil. UMKM yang dibawa, makan bersama dengan UMKM juga. Nanti bagaimana mereka juga bisa membantu koperasi desa membantu quality control dari produk-produk UMKM. Ya, siap UMKM kita juga masuk ke dalam standar yang lebih tinggi. Tetap memberikan keuntungan ekonomi. Jadi ini bukan monopoli, ini bagian dari network supply chain rantai pasok ekonomi kerakyatan. Koperasi ada unsurnya, unsur utama dalam konstitusi kita. UMKM adalah faktual kenyataannya, BUMN juga adalah yang operasional sekarang dikonsolidasi dari antara. Jadi kita melihat ada Indonesia Incorporated, BUMN adalah dari antara koperasi, BUMDes, UMKM satu barisan. Inilah Indonesia Incorporated yang baru dulu puluhan tahun sudah dicita-citakan tapi nggak kena. Ini kita lagi mau buat barisan Indonesia Incorporated. Wujud Prabowonomics. Ini terjemahan dari Prabowonomics. Selama ini, petani, nelayan, dan warga desa bergantung pada rantai distribusi panjang dari tengkulak, distributor berlapis, hingga kelicikan permainan stok barang. Akibatnya, harga di tingkat masyarakat menjadi lebih mahal dari harga yang seharusnya masuk akal. Melalui koperasi desa, pemerintah mencoba memangkas middleman atau perantara distribusi. Jika distribusi pupuk, sembako, hasil panen, hingga produk kebutuhan harian benar-benar dipusatkan lewat koperasi desa, biaya distribusi dapat ditekan, harga barang menjadi lebih terkendali dan menguntungkan untuk warga. Koperasi bukan lagi sekedar organisasi masyarakat, tapi mulai diarahkan menjadi instrumen stabilisasi harga. Prabowo boleh bangga, hanya dalam tempo 7 bulan, lebih dari 1.000 koperasi sudah mulai menggerakkan roda ekonomi desa. Maklum, selama ini proyek koperasi dikenal lambat. Ada saja kendalanya, dari birokrasi yang lelet, modal dan sumber daya manusia. Karena itulah, keterlibatan TNI dalam proses pembangunan Koperasi Merah Putih menjadi penting. Peran strategis militer menjelma menjadi perisai ketahanan ekonomi kerakyatan. Sekali lagi bahwa TNI taat konstitusi gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan ini untuk bagaimana mempercepat kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi yang ada di tingkat bawah. Dan ini bagian dari tugas kami, karena kalau rakyat di bawah itu terpenuhin, tentunya pertahanan juga akan semakin kuat. Bagaimana hasutan-hasutan dari luar ini akan bisa teratasin kalau masyarakat sejahtera. Kami terima kasih mungkin dari yang menyampaikan kritik dan saran. Tentunya kami tetap fokus pada target yang harus kita capai. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti di Agustus minimal 20.000 dan kita semuanya berharap untuk lebih dari 20.000 itu, sehingga masyarakat di desa bisa merasakan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih dan ekonomi di bawah bergulir dengan sesuai keinginan Bapak Presiden, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33. Tantangan terbesar kini justru dimulai setelah peresmian selesai, agar Koperasi Merah Putih benar-benar hidup, agar tak bernasib seperti banyak koperasi lama yang mati pelan-pelan setelah proyek selesai. Itulah sebabnya peresmian 1061 koperasi ini juga target puluhan ribu yang diminta Prabowo pada Agustus mendatang. Bukan sekedar seremoni ekonomi desa, tapi sebagai bentuk penciptaan kedaulatan ekonomi dari desa, lantai dasar kehidupan bernegara paling penting. Jadi kita untuk persiapan ini sekarang dari pengalaman 1061 ini kita akan buat checklist. Jadi untuk kedepannya apabila koperasi tersebut yang sudah selesai dibangun dan checklistnya semua sudah selesai, berarti kita sudah siap langsung running buka. Jadi kita setiap minggu, setiap hari, setiap bulan kita terus bertambah sampai harapan kita tanggal 30 nanti semua sudah bisa running secara operasional dan sudah transaksional, bukan hanya sekedar buka. Jumlahnya sampai 30.000 maksimal, Pak? Saya masih optimis bahwa lebih dari 35.000.
Itu keyakinan saya, dan saya komitmen terus memberikan yang terbaik, bisa mewujudkan apa yang dimimpikan oleh seluruh bangsa dan seluruh rakyat untuk mengambil kembali kedaulatan ekonomi rakyat. Jadi kita berharap kita menjaga ekonomi itu situasional, jadi kembali kekuatan ekonomi berada di tangan rakyat. Koperasi ini akan jadi milik kita bersama, akan menjadi kekuatan kita bersama, akan membantu Indonesia Incorporated. Ekonomi kita adalah ekonomi dibangun atas dasar kekeluargaan. Itu dalam Undang-Undang Dasar. Ekonomi kekeluargaan, artinya yang kuat tarik yang lemah, yang kaya bantu yang miskin. Pengusaha, go. Korporasi, kuat. Koperasi harus kuat. UMKM harus kuat, go. Semua saling, jangan saling membunuh, jangan saling mematikan, jangan saling mencurangi. Ini yang ingin kita bangun. Men of our time.